Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ransenji Andani dengan NIM 0520193525. Di sini saya akan menyelesaikan tugas 2 jaringan komputer. Kita langsung saja ke pemerintah. Yang pertama, CD. Fungsi CD adalah untuk berpindah direktori folder di dalam command prompt. Contoh CD. Sekarang kita dan nomor 2 CLS. CLS untuk membersihkan semua teks di layar command prompt. Memberikan layar yang kosong. Ini hanya membersihkan tampilan, tidak mempengaruhi file atau sistem. Contoh CLS. Sekarang sudah bersih. Dan yang ketiga, CLS, garis miring, tanda tanya. Menampilkan bantuan help untuk perintah CLS. Akan menjelaskan sintak dan opsi yang tersedia. Opsi plus tanya ini bekerja hampir di semua perintah CMD. Contoh CLS. Ya. CLS. Dan yang keempat, dir. Fungsi menampilkan bantuan untuk perintah dir. Akan menunjukkan berbagai opsi yang bisa digunakan dengan dir. Contoh, kita ketikkan dir. Sini sudah ada semua. Selanjutnya, fconfig. Internet Protocol Configuration. Fungsi menampilkan informasi konfigurasi jaringan TCP atau IP. Dasar untuk semua adapter jaringan LAN, Wi-Fi, dan lain-lain. Sebagai contoh, kita hapus dulu CLS seperti tadi. Sekarang icon seperti ini hasil yang ditampilkan. IP, alamat IP komputer di jaringan lokal. Dan selanjutnya ifconfig al. Config al berfungsi menampilkan informasi lengkap tentang konfigurasi jaringan. IP alamat fisik, DHCP server yang memberikan alamat IP secara otomatis, DNS server yang menerjemahkan nama domain seperti google.com ke alamat IP. Status DHCP, apakah alamat IP didapat secara otomatis, DHCP atau manual. Setelah adapter Wi-Fi. Dan yang ketujuh, icon iconfig garis miring tanda tanya. Fungsinya yaitu menampilkan bantuan dan semua opsi yang tersedia untuk perintah ifconfig. Seperti ifconfig tadi, ifconfig all, ifconfig renew, ifconfig renew l, ifconfig release, ifconfig all compartment, ifconfig all compartment all.
Sekarang yang ke-8 config release. Config release melepaskan alamat IP yang sedang digunakan oleh komputer di server DHCP. Setelah perintah ini, komputer Anda akan kehilangan koneksi jaringan karena tidak memiliki alamat IP. Sedangkan ipconfig renew berfungsi meminta alamat IP baru dari server DHCP. Biasanya dijalankan setelah ipconfig release untuk mendapatkan konfigurasi jaringan yang baru, berguna untuk memperbaiki masalah konektivitas. Seperti contoh, config renew. Sedangkan ipconfig display menampilkan isi cache DNS lokal komputer. Cache ini berisi daftar semua nama domain yang baru saja diakses dan alamat IP yang sudah diterjemahkan. Ipconfig this. Ini adalah semua alamat IP yang sudah diakses tadi. Sekarang yang ke-11 ipconfig flows. Nah, kita bersihkan dulu tadi CLS. Dan yang ke-11 yaitu ipconfig flush. Ipconfig flush berfungsi mengosongkan cache DNS lokal. Sangat berguna jika Anda tidak bisa mengakses sebuah website karena cache DNS yang korup atau kadaluarsa, sementara website tersebut sebenarnya aktif. Untuk yang ke-12, ipconfig register berfungsi mendaftarkan ulang nama komputer dan alamat IP Anda ke server DNS. Berguna dalam lingkungan jaringan domain untuk memperbarui record DNS secara manual. Seperti contoh 11 ipconfig register DNS evaluation. Untuk yang ke-13 yaitu ping. Ping berfungsi untuk menguji konektivitas antar komputer Anda dengan host lain, komputer, server, router, atau website di jaringan. Cara kerjanya yaitu mengirimkan paket kecil ke tujuan dan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mendapat balasan. Contoh, ping google.com, menguji apa komputer Anda bisa terhubung ke server Google. Contoh, ping. Program batch fail. Untuk yang ke-14 yaitu netstat. Netstat berfungsi menampilkan statistik koneksi jaringan, tabel routing, dan informasi koneksi, port yang terbuka, koneksi aktif, dan lain-lain. Opsi umumnya biasanya nets E menampilkan koneksi dan port yang listening, atau nets N menampilkan alamat dan nomor port dalam bentuk numerik lebih cepat. Sedangkan nets B menampilkan program atau executable
yang membuat setiap koneksi perlu run as administrator. Seperti nested TCP. Active connection. Ini adalah yang terbuka. Sebentar. Seperti ini. Sekarang tracer. Yang ke-15 yaitu tracer. Tracer ini berfungsi untuk melacak rute yang dilalui paket dari komputer Anda ke host tujuan. Ini menunjukkan setiap lompatan, hop atau router yang dilewati dan waktu tempuhnya. Kegunaannya mengidentifikasi di titik mana terjadi kemacetan atau kegagalan koneksi. Selanjutnya, path ping. Path ping berfungsi yaitu kombinasi dari ping dan tracker, memberikan informasi yang lebih detail tentang kehilangan paket, paket lost, dan latensi pada setiap hop di sepanjang rute. Lanjut yang ke-17, node lookup. Lookup yaitu berfungsi alat diagnostik untuk mengquery server DNS, digunakan untuk mendapatkan informasi tentang record DNS sebuah domain, seperti alamat IP, mail server, dan lain-lain. Contoh, nashclub google.com menempelkan alamat IP dari google.com. Untuk ke-18, Nest. Nest yaitu alat scripting yang sangat powerful untuk mengubah dan menampilkan konfigurasi jaringan komputer secara lokal atau remote. Bisa digunakan untuk mengatur firewall, wifi, interface, dan lain-lain. Contoh yang biasa digunakan, NetSulan Show Profiles, menampilkan semua profil wifi yang tersimpan. NetSulan Show Profile Name, nama wifi, key clear, menampilkan password dari sebuah jaringan wifi yang tersimpan, perlu run as administrator. Untuk ke-19, fraud. Route yaitu untuk melihat dan memanipulasi tabel routing jaringan pada komputer. Tabel routing memberitahu sistem ke gerbang mana paket data yang harus dikirim untuk mencapai jaringan tertentu. Contoh, route frame menampilkan isi tabel routing. Untuk ke-20 yaitu net. Net berfungsi untuk kumpulan perintah yang sangat luas untuk mengelola sumber daya jaringan, pengguna, dan layanan. Contoh-contoh penting, net use bisa melihat atau memetakan drive jaringan, network share, dan net user melihat atau mengelola akun pengguna di komputer, ataupun net start menjalankan sebuah layanan service, net stop menghentikan sebuah layanan. Begini saja untuk penjelasan saya tentang tugas 2 dari CD sampai dengan net.